Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Wah, hari ini kok nampaknya ceria sekali. Ada apa? Sudah sarapan? Alhamdulillah semuanya sarapan dengan baik, dengan benar. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kakak, minggu kemarin kita belajar apa ya? Masih ingat? Ada yang tahu kakak-kakak di sini? Iya benar kakak, kita belajar mengenai cerita. Ada yang suka dongeng? Wah, banyak sekali yang suka dongeng. Ada yang suka cerita fabel yang isi ceritanya itu binatang. Wah, semuanya suka cerita ya. Tapi kakak kalau belajar mengenai kalau kakak membaca cerita kadang bingung tidak ya? Bingungnya di mana? Memahami sebuah bahasanya? Oh tidak. Bingungnya di mana? Inti dari ceritanya itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas mengenai gagasan pokok sama gagasan pendukung. Setiap satu paragraf itu ada satu gagasan pokok dan ada satu gagasan pendukung. Nah, fungsinya kenapa kita harus mempelajari itu? Agar kita tahu inti dari bacaan itu apa. Nah, itu terletak di gagasan pokok. Kira-kira ada yang tahu bagaimana caranya kita menemukan gagasan pokok sama gagasan pendukung? Ada yang tahu? Belum tahu. Baik, penasaran bagaimana caranya? Penasaran kan? Ayo kita cari bersama-sama caranya mencari gagasan pokok sama gagasan pendukung. Siap? Oke, siap. Nah, dalam mencari gagasan pokok ini kita harus caranya yang pertama mencari ide pokok. Mencari kalimat utama. Nah, kakak, di dalam gagasan pokok ini intinya kalimat utama. Berarti cara yang pertama sebelum kita mau menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan kalimat utama. Bagaimana caranya? Nah, cara yang kedua adalah kakak harus tahu apa itu kata konjungsi. Kata konjungsi itu kata hubung, seperti kata hubung antar kalimat. Lagi pula, jika, ini, terus ada kata demikian, kemudian daripada itu, oleh karena itu. Nah, itu masuk dari kata konjungsi. Yang lebih gampangnya adalah ada sebuah kata yang dia itu menekan ke kalimat sebelumnya. Contohnya ada katanya, ada kata iya, ada kata dia. Itu kan kata-kata yang dia menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Nah, kata-kata konjungsi ini yang menjelaskan kalimat sebelumnya itu dia bisa dikatakan kalimat pendukung. Jadi yang ada kata konjungsinya itu disebut kalimat pendukung. Nah, di dalam kalimat pendukung ini dia menjelaskan kalimat utama yang nantinya akan ketemu mengenai gagasan pokok. Oke, kalau penjelasan seperti ini pasti bingung. Kita langsung ke contoh. Contoh ya. Kita hapus dulu. Contohnya. Kakak, kita ke contoh ya. Ini sudah ada contohnya. Di dalam satu paragraf ini pasti ada beberapa kalimat karena paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Benar sekali. Baik. Ketika kita mencari kalimat utama itu ada satu kata kuncinya ya kak.
Kalau tidak di awal paragraf, dia itu di akhir paragraf. Itu kata kuncinya. Jadi kita tinggal menentukan di awal atau di akhir ya. Nah, ini loh yang kita pelajari. Kita mencari caranya agar kita bisa menentukan gagasan pokok di kalimat utama di awal paragraf atau di akhir paragraf. Pertama kita hitung dulu, ini ada berapa kalimat? Kita hitung ya, ada berapa titik. Introvert merupakan salah satu kepribadian terunik di dunia yang hanya dimiliki sebagian kecil manusia. Oke, titik. Berarti ada satu kalimat. Kepribadiannya saja, para introvert ini mengumpulkan tenaga dan energinya dalam kesendirian. Titik lagi, ada empat kalimat. Berarti kakak, di dalam satu paragraf ini ada 4 kalimat. Kalimat satu, ketika ada 4 kalimat berarti ada satu kalimat yang dimana dia itu fungsinya adalah kalimat utama. Pasti itu. Nah, di dalam kalimat utama itu nanti kita ringkas, yang nanti ringkasan itu akan menjadi gagasan pokok. Nah, kalau satu sudah menjadi gagasan pokok atau kalimat utama, berarti ketiga sisanya kalimat ini adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Kakak jangan bingung ya, gagasan pendukung, kalimat pendukung atau kalimat khusus itu juga artinya sama, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, bagaimana cara kita mencarinya tadi? Yang penting kakak satu, mengetahui kata konjungsi. Kita cari kalimat pertama, introvert merupakan salah satu kepribadian terunik di dunia yang hanya dimiliki sebagian kecil manusia. Apakah ada kata konjungsinya? Oke, kita simpan dulu ya. Yang kedua, kepribadian ini memiliki ciri khas tertutup dan selalu diidentikan dengan sifat pemalu. Ada yang tahu? Di sini ada kalimat konjungsi. Maaf, ada kata konjungsi. Oh ya benar, ada kata konjungsi, yaitu kepribadian ini. Kata ini itu dia menekankan kembali ke kalimat pertama. Oke, kita simpan dulu. Ini berarti kalimat pendukung. Yang kedua, padahal banyak orang introvert yang menjadi pembicara handal. Ada lagi? Apa kakak? Iya benar, padahal ini kata yang menekankan ke kalimat dua. Padahal kalimat dua dia menekankan ke kalimat satu. Berarti kalimat tiga ini adalah kata pendukung atau gagasan pendukung. Kita ke kalimat 4. Hanya saja, loh sudah ada di depan kata hanya saja ini konjungsi yang menekankan ke kalimat sebelumnya. Introvert adalah kepribadian terunik di dunia yang dimiliki sebagian orang. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Sudah paham sampai sini? Oke, ada yang masih bingung? Paham ya? Oke, sip, paham. Kalau paham, kita ulangi lagi bagaimana cara kita tadi mencari gagasan pokok. Baik, benar. 1, menemukan kalimat utama. Yang kedua, mengetahui kata konjungsi. Kemudian kita ubah kalimat utamanya, kita ubah menjadi gagasan pokok yang kita ambil inti-intinya saja. Oke, sudah paham. Selanjutnya kita penilaian. Mencoba mencari gagasan pokok dan kalimat pendukung. Siap ya? Siap. Sip. Baik kakak, kita sudah berlatih mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semuanya hebat, bisa. Untuk materi kali ini ada yang tanyakan? Ada? Oh tidak. Selesainya kapan? Ya sebentar lagi kita akan selesai. Berarti cukup ya? Ya terbukti tadi kakak-kakak melakukan penilaian dan semuanya benar. Jadi kita refleksi dulu apa yang kita pelajari hari ini. Benar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk minggu depan masih terkait mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di dalam sebuah bacaan itu kan ada beberapa
paragraf ya. Di dalam satu paragraf otomatis ada satu gagasan pokok. Nah, satu gagasan pokok itu nanti akan digabungkan di paragraf-paragraf selanjutnya yang nantinya akan menjadi simpulan atau ringkasan dari bacaan tersebut. Minggu depan materinya itu. Jadi jangan dilupakan materi hari ini karena ada kelanjutannya untuk minggu depan. Baik kakak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Mari kita bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.